Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi asbabun nuzul. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian asbabun nuzul, yang kedua tentang redaksi asbabun nuzul, yang ketiga macam-macam asbabun nuzul, yang keempat kaidah-kaidah asbabun nuzul, dan yang terakhir urgensi atau manfaat mengetahui asbabun nuzul. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini berasal dari bahasa Arab. Berasal dari 2 kata yaitu asbabun, jamak dari sababun yang artinya sebab, dan an-nuzul isim masdar dari nazala yang artinya turun. Jadi secara bahasa asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian secara istilah ini banyak para ulama yang mengemukakan pendapatnya. Salah satunya ini saya bacakan dari pendapat dari Syekh Az-Zarqani. Asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian pendapat dari Syekh Mana Al-Qattan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari kedua pendapat di atas bisa kita simpulkan singkatnya asbabun nuzul yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang redaksi asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini bisa kita ketahui dari mana? Yaitu dari hadis-hadis. Maka di sini dibahas tentang redaksi asbabun nuzul. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu redaksi yang shareh, yang jelas, atau muhtamala atau ghairu shareh, kurang jelas. Yang pertama yaitu yang shareh. Bagaimana hadis yang bisa dikatakan shareh? Yang pertama itu bila menggunakan bahasa sababun nuzulil ayati kada. Sebab turunnya ayat ini adalah seperti ini. Nah, begitu. Itu kan bisa dikatakan shareh karena sudah jelas. Kemudian redaksi shareh yang kedua yaitu yang menggunakan fa sababiyah. Fa sababiyah ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti maka. Misalkan si perawi hadis mengatakan telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Redaksi shareh yang ketiga yaitu si perawi menceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanyai tentang suatu hal lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan tersebut tanpa menggunakan kata fa sababiyah ataupun kata sabab. Tetapi dipahami dari jawaban tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu redaksi yang ghairu shareh atau muhtamalah, yang dimana si perawi ini tidak secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul. Ini ada 3 macam juga. Yang pertama biasanya menggunakan bahasa nuzilat hadil ayah fi kada, yang artinya diturunkan ayat ini tentang hal ini. Kata tentang fi tadi itu tidak secara tegas menyebutkan tidak secara tegas menunjukkan sebab turunnya ayat, barangkali hanya menyebutkan kandungan ayat saja, maka ini dinamakan dengan ghairu shareh. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan kalimat ahsabu hadil ayah nuzilat fi kada. Saya kira ayat ini diturunkan tentang hal ini. Yang ketiga itu menggunakan kalimat ma ahsabu hadil ayah nuzilat illa fi kada. Artinya, saya tidak mengira ayat ini turun kecuali tentang hal ini. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang macam-macam asbabun nuzul. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dari segi latar belakang, itu ada 2. 1, ada suatu kejadian baru turunlah ayat. Kemudian macam yang kedua yaitu
ada seorang yang bertanya kepada Rasul, kemudian barulah turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Macam yang kedua yaitu dari segi jumlah ayat yang turun dan jumlah sebabnya. Ini ada dua. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa an-nuzul wahid. Sebab turunnya banyak tapi ayat yang turun hanya satu. Ini ada beberapa sikap para mufassirin dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, jika redaksinya sama-sama wairu sore, maka tidak ada pertentangan karena hanya dianggap sebagai penafsiran. Yang kedua, jika keduanya satu menggunakan redaksi yang sore dan yang kedua menggunakan wairu sore, maka yang diambil yang sore. Kemudian yang ketiga, jika keduanya sama-sama menggunakan redaksi yang sore tapi yang satu sahih dan yang satu dhaif, maka yang diambil adalah yang sahih. Kemudian jika keduanya sama-sama sahih dan sama-sama sahih, maka dilihat manakah yang lebih sahih dari segi sanadnya, atau misalkan si perawi itu hadir dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu jika hadisnya ini sama-sama sahih dan sama-sama kuat, maka harus dikompromikan, jika mungkin dikompromikan sehingga dinyatakan ayat itu turun atas dua sebab yang berdekatan jarak waktunya itu berdekatan. Kemudian yang kelima yaitu jika sama-sama kuat dan tapi tidak bisa dikompromikan karena misalnya antara dua sebab atau lebih itu jarak waktunya sangat jauh, maka semua riwayat itu diterima dengan menyatakan ayat tersebut turun berkali-kali. Kemudian yang kedua, dari segi jumlah penyebab dan ayat yang turun ini yaitu ta'addud an-nuzul wa as-sabab wahid. Maksudnya ayat yang turun itu banyak tapi sebabnya hanya satu. Misalkan surat Ali Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 32, Al-Ahzab ayat 33. Ini hanya turunnya adalah karena satu sebab, yaitu tentang pertanyaan Salamah radhiyallahu an pada Rasulullah. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai kaidah-kaidah asbabun nuzul. Ini ada dua kaidah. Yang pertama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Artinya yang menjadi pegangan yaitu keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Contohnya seperti surat Al-Maidah ayat 36, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pencurian perhiasan pada zaman Rasulullah, namun redaksinya itu menggunakan lafal yang umum, yaitu tadi as-sariqu was-sariqatu menggunakan alif lam al-jinsiyah. Jadi ayat ini konteksnya lebih umum dan berlaku tidak hanya untuk peristiwa tersebut, maka termasuk kaidah yang pertama. Yang kedua yaitu al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi, yaitu yang menjadi pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dahulu Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah di atas unta kemanapun arah unta itu berjalan. Nah, ini jika difahami dengan kaidah yang pertama tentang keumuman lafaz tadi yang dipegang, maka akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, yaitu
surat Al-Baqarah ayat 149 yang mewajibkan sholat hanyalah menghadap ke kiblat. Lain halnya jika kita memahami ayat ini menggunakan kaidah kedua, yaitu berpegangan pada kekhususan lafadz. Maka kesimpulannya, seorang muslim sah melaksanakan sholat menghadap ke arah manapun jika ia sedang dalam perjalanan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang urgensi atau manfaat mengetahui asbabun nuzul. Ini ada banyak. Salah satunya yaitu membantu memahami ayat dan dapat menghilangkan kekeliruan dalam penafsiran. Misalkan ayat tadi yang saya sebutkan sebelumnya, Al-Baqarah ayat 115, jika terjadi kekeliruan dalam memahami asbabun nuzul ayat tersebut, maka akan terjadi pula kekeliruan penafsiran. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu mengetahui hikmah di balik pensyariatan hukum. Misalnya, seseorang yang memahami asbabun nuzul dari pelarangan khamr, maka akan semakin yakin betapa khamr itu sangat layak untuk diharamkan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I promise anytime you call me